Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, ini aku sama nenek itu udah istirahat. Jadi di sini di jam 6 Taiwan. Nah, berhubung kemarin masih banyak banget dari followers di Facebook, di Instagram, terus di TikTok juga banyak yang inbox dan komentar kalau pengen tahu gimana sih cara kerja ke Taiwan. Sebenarnya sih aku udah sering banget ngebahasnya ya teman-teman. Cuman mungkin karena banyak banget pengikut aku yang baru, jadi aku jelaskan lagi mulai lengkapnya dari awal proses hingga sampai ke Taiwan. Nah, untuk pertanyaan yang ini, karena dia tuh menanyakan informal dan formal itu seperti apa, aku dahulukan yang PRT teman-teman ya, caregiver atau informal. Cara persyaratan kerja ke Taiwan. Di cara kerja di Taiwan itu adalah kalian yang pertama adalah siapkan dokumen. Untuk dokumen yang pertama itu adalah KTP elektrik. Jadi KTP yang paling terbaru ya teman-teman. Terus untuk yang kedua itu adalah KK. Dan usahakan kalau KK kalian itu udah barcode teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih punya kakaknya itu versi lama atau belum barcode, itu kalian bisa perbarui di Dispenduk Capil. Pokoknya aku ngurusnya juga di kelurahan, kecamatan, kayak gitulah. Kalian bisa cari tahu informasinya sendiri karena aku juga agak sedikit lupa. Terus untuk persyaratan dokumen yang ketiga itu adalah akta kelahiran. Nah, untuk Taiwan, khusus Taiwan ya, beda dari negara lain. Untuk Taiwan sendiri itu aktanya itu wajib banget juga yang barcode teman-teman. Terus kalau misalkan aku belum barcode gimana dong Mbak Awe? Jadi kalau misalkan kalian belum barcode itu kalian juga harus ngurus juga di Dispenduk Capil kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan akte kalian itu keluarnya itu di kota itu, kalian lahir di situ ya akan keluar di situ juga teman-teman. Kalau misalkan kalian pindah di tempat suami ya kalian harus ke tempat yang lama, tempat kalian atau tempat akte itu dikeluarkan. Nah, terus untuk dokumen yang keempat itu kalian bisa persiapkan BPJS teman-teman, karena BPJS itu benar-benar sangat penting. Terus yang kelima itu kalian wajib banget punya surat vaksin. Nah, untuk vaksinnya sendiri kalau misalkan kalian belum pernah vaksin itu kalian benar-benar wajib banget buat vaksin ya teman-teman. Itu benar-benar sangat penting. Terus misalkan suratnya itu kalian hilang, kalian juga harus perbarui lagi. Ya harus cari lagi di tempat kalian itu pernah vaksin. Itu benar-benar sangat penting banget untuk dilampirkan. Setelah dokumen ini sudah lengkap, kalian bisa cari tahu PT yang menurut kalian aman, PT yang lebih dekat di tempat kalian. Kalau misalkan di tempat kalian nggak ada, kalian bisa langsung ke kota teman-teman. Tapi menurut aku nih ya, ini pribadi aku, kalian bisa ngikut di cabang aja. Karena kalau di cabang aja itu nggak terlalu banyak orang, lebih enak aja gitu ya kalau nggak terlalu rame banget gitu. Tapi kalau misalkan kalian ya terpaksa terlanjur gitu ada kenalan di sana, terus kayaknya lebih feeling di sana ya silakan monggo. Jadi kalian benar-benar harus cari tahu PJ TKI yang resmi yang bisa membawa kalian untuk bekerja di Taiwan. Nah, kalau kalian pengen tahu juga karena banyak banget yang pengen ngerti Mbak Awe dulu itu ikut PT mana. Jadi untuk PT yang aku ikuti itu tidak bisa menjamin kalian tuh berangkat cepat terus kalian dapet job, kalian harus gini tuh nggak bisa ya teman-teman. Jadi ikut PT ku sama PT lain tuh sama aja teman-teman. Yang beda adalah rezeki masing-masing, karena rezeki masing-masing orang itu berbeda. Nah, kalau kalian pengen tahu PT ku, aku ke PT ini ya. Ini aku PT-nya itu ada di Kediri, Jawa Timur ya teman-teman, daerah Kandat. Tuh teman-teman aku juga banyak banget yang daftar ke sana, tapi beberapa itu kayak nggak kuat mental. Jadi satu yang wajib kalian utamakan adalah mental untuk lebih disiapkan lagi. Jangan masuk habis itu 2-3 hari kalian MD karena tahu cerita di Taiwan begini, gini susahnya begini. Memang susah, kita mau kerja ke luar negeri itu susah teman-teman. Siapa bilang enak? Enaknya kalau dapat majikan enak ya itu enak, tapi kalau misalkan kita dapat majikan yang kurang ya itu sama aja gitu teman-teman. Jadi jangan kalau misalkan kalian udah daftar tahu-tahu di tengah jalan kalian mau MD, mengundurkan diri, itu juga butuh biaya teman-teman gitu ya. Nah, setelah dokumen itu dipersiapkan, kalian cari PT, kalian bisa langsung mengikuti prosedur selanjutnya teman-teman. Biasanya kalian diarahkan untuk medical check up, itu dicek seluruh badan lah ya,
mulai dari mata, tinggi badan, berat badan, terus dalam-dalamnya kita juga akan telanjang juga dilihat sama petugas sana. Itu pokoknya semuanya benar-benar harus dilihat ya, mulai dari kita punya rabun mata atau enggak, terus pokoknya semuanya lah teman-teman, itu semuanya akan dicek. Jadi kalian jangan kaget ya misalkan kalian akan melewati prosedur seperti itu. Nah, setelah kalian itu hasilnya dari medical itu sudah keluar, biasanya 1-2 hari itu udah keluar teman-teman, dan hari ketiga atau berikutnya itu akan dihubungi pihak PT, kalian bisa ikut belajar di PT. Nah, selama di PT kalian akan dipelajari mulai dari bahasa, cara memasak, pokoknya semua kegiatan-kegiatan di PT itu untuk kita bekal sama di Taiwan teman-teman. Jadi kita semuanya akan diajari pelan-pelan gitu. Terus untuk dapat jobnya itu tidak bisa ditentukan ya teman-teman. Jadi biasanya itu ada yang cepat, ada yang juga yang lama, ada juga yang hampir setahun. Jadi untuk waktu seperti itu kalian benar-benar harus dipersiapkan gitu. Karena waktu setahun tuh nggak sebentar. Jadi kalian kan ninggal orang rumah tuh tanpa uang, tanpa pemasukan, itu kalian benar-benar harus pikir-pikir lagi gitu. Tapi nggak semuanya sekarang 1 tahun. Cuman untuk saat ini kenapa tuh sangat susah, karena sekarang itu ada proses PTTM. Jadi proses PTTM ini itu bisa memperpanjang teman-teman yang sudah lolos seperti 14 tahun sebagai PRT, 12 tahun sebagai pekerja pabrik. Itu bisa mengajukan lagi untuk lebih lama bekerja di Taiwan teman-teman. Jadi teman-teman yang udah bekerja 12 tahun, 14 tahun masih mau kerja di Taiwan. Bayangkan, padahal udah selama itu ya. Jadi saingan kalian itu teman-teman Taiwan ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ke Taiwan tuh memang benar-benar harus ada usaha, harus banyak yang direlakan dan harus sabar. Itu jangan tanyakan lagi kenapa lama ya, karena ada PTTM. PTTM itu yang ngikuti banyak teman-teman, nggak cuma 1-2 orang, tapi bener-bener ratusan bahkan ribuan teman-teman PMI Taiwan yang kerja di sini, yang udah lost kontak mendekati masa kontraknya habis tapi dia masih pengen memperpanjang. Nah itu karena itu akhirnya ya majikan Taiwan juga nggak ambil dari Indo, kan lebih milih yang sudah berpengalaman seperti itu teman-teman. Jadi selanjutnya aku bakal bahas kalau kalian itu udah sampai di Taiwan. Jadi kalau kalian udah sampai di Taiwan itu biasanya kalian akan terima PAP teman-teman. PAP itu seperti pembekalan 1 hari untuk kalian yang mau dibawa ke majikan. Beda sama dulu teman-teman, kalau dulu tuh kita tidur di tempat yang ya biasa di lantai, habis itu kita medical pagi-pagi itu obrak-obrakan, mandi nggak mandi terserah. Nah habis itu langsung dibawa ke majikan. Kalau sekarang tuh nggak, kita masih dikasih pembekalan, terus juga tempatnya udah kayak hotel, enak banget. Nah untuk selanjutnya itu setelah kita masuk ke majikan kita akan adaptasi teman-teman. Tapi satu hal yang perlu kalian ingat bahwa setiap majikan tuh punya kebiasaan sendiri-sendiri ya teman-teman. Ada yang baik, ada yang kayak gini. Jadi kalian tuh harus pelan-pelan untuk adaptasi gitu. Jangan sebentar-bentar kalian minta pindah, sebentar-bentar kalian ingin pulang Indonesia. Itu sangat-sangat ingin ngocah, pengen kerja di sini tuh susah. Terus banyak yang direlakan, prosesnya juga nggak gampang gitu. Untuk proses PRT itu seperti itu syaratnya. Untuk usianya sendiri pun itu sekarang 22 tahun sampai 38 tahun teman-teman. Itu batas usia minimum dan maksimum ya. Terus untuk tingginya itu yang aku tahu kemarin itu Taiwan lah ya, ini itu 156, 158 tuh minimum teman-teman. Terus kalian kalau bisa itu juga jangan obesitas. Jadi kalau obesitas atau kegemukan itu akan susah berangkat kerja ke Taiwan. Nah untuk persyaratan itu semuanya udah aku jelaskan khusus informal. Semoga aja bisa membantu teman-teman yang pengen kerja ke Taiwan sebagai PRT atau caregiver ya. Dan selanjutnya ini aku mau bahas untuk yang mau kerja di formal, karena Pak Suami itu kerjanya di pabrik ya teman-teman, atau di formal. Untuk formal sendiri pun itu kalian persyaratannya sama, seperti dokumen itu sama semua teman-teman. Cuman untuk formal itu lebih tingginya itu kayaknya lebih ya. Jadi kalau untuk cowok itu lebih minimal itu 160, 165 itu teman-teman. Terus badan perfeksionis ya itu juga akan diukur juga. Tapi kemarin juga banyak juga sih yang berangkat pendek-pendek. Mungkin itu biasanya itu pabriknya itu lebih nggak terlalu nyari. Emang semua itu rezeki-rezekinan teman-teman. Jadi untuk persyaratannya itu sama aja kayak yang PRT seperti aku jelaskan tadi. Terus untuk
tinggi badan itu tadi minimal 160 ya untuk standarnya. Nah terus untuk berat badan itu semuanya ideal ya, jadi yang penting itu nggak kegemukan, nggak kekurusan banget gitu. Terus untuk pabrik itu beda sama PRT yang kita bisa potong gaji ya teman-teman. Kalau pabrik itu kita itu harus ada modal, dan modalnya itu nggak sedikit, 60-80 juta. Itu lumayan besar ya. Dan itu juga masih sebagian tuh juga terkadang tuh masih potongan teman-teman di sini. Dulu Pak suami aja masih 40 sekian, tapi sekarang udah 60-80 juta. Itu kenapa Pak suami itu kayak menghabiskan pekerjaan di sini, karena memang dia dibutuhkan teman-teman sama Pak bosnya. Pak bosnya itu bilang katanya Pak suami yang bisa megang mesinnya. Kalau dipegang sama temennya yang baru atau orang lain, mandornya sendiri pun juga belum terlalu menguasai, itu jadi barangnya itu kayak nggak pas gitu loh teman-teman. Kan dia di mesin produksi engkol gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak beda 1 cm tuh udah bener-bener masalah banget. Nah Pak suami itu nyetaknya bagus gitu, karena ya namanya juga udah 11 tahun loh. Akhirnya ya dia dipakai terus. Jadi ya alhamdulillah gitu teman-teman, dibutuhkan sama orang Taiwan itu suatu rezeki. Itu nanti juga akan dicarikan pabrik yang sesuai gitu teman-teman. Jadi untuk formal itu biasanya kita bisa pilih pabrik mana, pekerjaannya apa, kayak gitu kita bisa milih karena emang disesuaikan sama skill kita. Cuman ini note ya buat teman-teman yang mau kerja ke Taiwan, karena kalian butuh modal besar untuk masukkan banyak orang. Jangan dulu kalau misalkan kalian nggak tahu tuh pabriknya itu benar-benar ada lemburan atau enggak. Karena memang kebanyakan di Indonesia perjanjiannya nih teman-teman, itu kalian dapat lemburan segini gini ternyata nyampe sini enggak. Itu kan banyak banget kan teman-teman yang curhat di sosial media, ternyata ya seperti itu kan, kasihan. Balik modal enggak, tapi ya justru malah kita torok gitu teman-teman. Ya alhamdulillah Pak suami itu pabriknya itu dari awal sampai sini itu kayak ya alhamdulillah stabil itu teman-teman, mulai dari jam kerja setiap hari juga masuk, lembur juga masya Allah ya alhamdulillah ada gitu loh. Bersyukur banget. Tapi untuk teman-teman yang baru-baru ini kok aku banyak banget lihat di sosial media itu banyak yang dibohongi oleh sponsor gitu. Makanya untuk kalian teman-teman yang mau nyari PJTKI resmi itu sangat hati-hati, apalagi cari sponsor gitu. Terus teman-teman yang mau misalkan lewat di PT aku dulu itu juga nggak apa-apa, cuman aku nggak bisa menjanjikan yang manis-manis karena memang aku ngomongnya sesuai sama fakta ya teman-teman. Itu informasi yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat ya teman-teman, karena aku yakin banyak teman-teman yang membutuhkan informasi ini tapi masih kekurangan info gitu. Jadi untuk aku sendiri yang aku dapatkan info seperti itu, kalau memang di Taiwan tuh lagi susah job. Orang yang di sini aja pindah susah, katanya agent jangan pindah lah, gini-gini lah. Tuh teman-teman aku juga banyak banget, karena emang susah. Kalau udah dapatnya itu ya wis itu dilakuin gitu teman-teman. Aku cuma bisa berdoa buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mau kerja ke luar negeri supaya tuh mental, yang pertama tuh mentalnya kuat, karena jauh dari keluarga tuh nggak enak teman-teman. Siapa bilang enak? Nggak enak, kita semua ngempet. Semoga informasi ini membantu buat teman-teman sekalian. Buat video kalian sekian, terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di vlog aku. See you next time, thanks for watching dan